soal makan saya kembali lagi. Karena paling banyak kita bahas ini yang kita makan salah. Mau cancer, mau jantung, mau stroke itu karena banyak sekali peran makanan yang salah. Nah, makanan yang salah itu antara lain juga zat-zat kimia yang kita makan. Itu kelewat berlimpah dan kita nggak bisa mengelak ya. Setiap kita jajan apapun, sekedar kerupuk, sekedar kecap, sekedar saus tomat itu sudah salah ya. Karena itu banyak bahan kimia yang masuk. Nah, yang lain adalah bahwa orang Indonesia cenderung makannya mono diet. Jadi nasi soto, nasi gado-gado. Nah, itu salah. Harusnya American breakfast. Jadi satu yang dari barat kita bisa tiru adalah gaya sarapan orang Amerika. Kalau di hotel itu seperti apa? Breakfast itu segala macam ada. Jadi makan pagi itu, sarapan itu menu pangeran yang serba ada. Nah, kebiasaan kita tidak pernah sarapan. Kalaupun sarapan sisa makanan malam atau hanya kerupuk, hanya ceplok telur dan itu kita tidak biasa produktif. mengutamakan justru makan siangnya. Nah, salah. Makan siang boleh sedikit kurang lengkap. Karena ibarat mobil kita mau mengendarai jauh, bensin, minyak, rem, oli harus cukup supaya mobil tidak mogok. Itu makanya barangkali sebabnya orang Indonesia itu kurang produktif, kurang kreatif. Anak-anak sekolah juga menangkap pelajaran kurang baik, tidak sarapan. Dan ini sudah dibuktikan secara ilmiah. Tidak produktif karena tidak diisi sempurna. Lengkap. Makan siang boleh sedikit kurang lengkap. Kurang lengkap. Makan malam seadanya. Kita kan terbalik. Makan malam foya-foya. Iya, apalagi kalau ada pesta, ada acara ya, terus pulang kantor, hangout, makan-makan juga. Gitu. Hal lain adalah bahwa yang sehat itu kesehatan ada di dapur, bukan di restoran. Kalau konsep itu dipegang, semua ibu-ibu masak sendiri, itu jauh lebih menyehat. Tapi kan sekarang ibu-ibu susah masak. Itu masalah. Selalu ada kendalanya di situ. Milihnya apa, mau apalagi enggak. Yang kerja, Dok. Betul. Situ kendalanya. Nah, jadi, hal lain bahwa makanan itu juga bisa mencegah kanker. Jadi kanker sebagian besar bukan rokok, sebabnya nomor satu adalah makanan. Jadi food additive ya, apa yang kita tambahkan dalam pengawet, pemanis, penyedap, ya, keripik yang bikin garing, itu semua bahan kimia. Kalau sekali dua kali tidak apa-apa, tapi bertahun-tahun kita lihat anak sekolah makan kerupuk yang merah kinclong, itu kan rodamin B, itu kan artinya pewarna tekstil yang tidak cocok untuk tubuh manusia. Puluhan tahun anak-anak makan kerupuk merah, makan sirup yang merah, yang dari pewarna tekstil itu akan kanker. Jadi saya prihatin. Tapi ya maaf, saya tangannya cuma 2. Saya kasih seminar paling berapa ribu orang, nulis buku paling berapa ratus ribu. Mudah-mudahan banyak yang nonton ini. Nah, saya berharap, jadi terima kasih Ana sudah ajak saya untuk menyebarluaskan, karena saya sejak 15 tahun lalu pensiun, saya tidak mau praktek, tapi saya keliling Indonesia untuk menyebarkan ini. Tapi ya berapa? Syukur-syukur YouTube kan lebih. Ya. Memprihatinkan benar ya, Dok? Prihatin. Oke, dari sisi olahraga tadi, kemudian dari aspek makanan, udah. Yang lainnya apa lagi? Ya, jadi misalnya ini, kanker ya, kanker payudara. Wanita yang punya bibit kanker payudara, dan dia makan daging 3-4 kali lipat lebih banyak dari wanita normal, makan lemak juga 3-4 kali lipat dari normal, dan dia tidak bergerak badan, hanya duduk saja, kankernya muncul. Itu artinya apa? Kalau dia tidak makan daging berlebihan, tidak makan lemak berlebihan, dan dia tiap hari aktivitas fisik, kankernya tidak jadi muncul. Nah, itu informasi itu yang saya bilang bahwa sehat itu murah. Orang tidak perlu kanker. Nanti kita bahas satu persatu. Oh, ya, tentu, Dok, ya? tentu. Tentang Jadi, kanker, tentang jantung, iya. stroke, dan ginjal, dan sebagainya. Iya. Itu tadi menyangkut. Kalau genetik gimana, Dok? Ya, jadi peran genetik hanya 10%. Jadi kalau Anda kena kencing manis, kena darah tinggi, kena genetik, tidak perlu risau. Kalau Anda betul-betul gaya hidupnya benar, minum obat teratur, ya, itu tidak lebih buruk dari orang yang tidak punya turunan.
Sebaliknya, yang 90% bukan genetik itu, darah tinggi, kencing manis yang bukan genetik tapi gaya hidup. Kalau dia slebor, itu lebih buruk nasibnya dari yang genetik. Yang genetik nggak bisa ngelak dong. Saya sudah mewarisi itu, saya nggak bisa, sudah terima saja. Karena Given sudah, ya given. Jadi sudah terima. Tapi jangan risau, tapi 90% ini, maka itu BPJS sampai tekor sekian puluh triliun, karena masyarakat Indonesia sudah sakit semua. Karena apa? Mohon maaf, pembangunan kesehatan menunggu orang sakit. Iya. Jadi Tunggu obat bukan murah. preventif ya, Dok. Kenapa tidak di hulu? Saya punya konsep pembangunan di hulu, memberitahu pada masyarakat Apa informasi, yang mereka radio kasih edukasi, TV kasih edukasi. Mencuci tangan saja bisa mencegah 10 penyakit. Mencuci tangan saja betul, yang benar. Betul. Kita kan nggak perhatikan, anak sekolah nggak tahu cuci tangan yang benar. Nah itu, jadi kalau pembangunan kesehatan di hulu sampai ke desa-desa, sampai ke hilirnya aman ya, Dok? aman, BPJS tidak akan tekor, sudah sehat. Sayangnya dari zaman Pak Harto dulu 30 tahun, 40 tahun yang lalu tidak investasi. Tidak investasi. Dan anggaran kesehatan di bawah. Karena dianggap menghabiskan uang. Pak Harto lupa, kesehatan itu investasi sumber daya manusia. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi lebih jauh apa saran-saran dokter supaya masyarakat secara dini bisa melakukan pencegahan dan betul-betul menjadikan tubuhnya itu sebuah investasi tanpa harus mengeluarkan uang banyak. Oke, kita kembali ke layar satu ini. Kalau Anda ke Singapura, makanannya anyep. Pemerintah ikut campur. Restoran, jangan terlalu asin. Nanti rakyatnya sakit. Saya ketemu pasien, dok, uang saya serahkan semua, harta saya serahkan. Tolong perbaiki jantung saya. Saya bilang sudah terlambat.